Shalom, selamat sore untuk kita semua. Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan pada hari ini. Dan saya percaya juga kita semua datang kepada Tuhan telah mempersiapkan hati kita ya. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini kami masih mau datang kepadamu Tuhan, sebab kami menyadari kami masih memerlukan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, hati kami boleh semakin dekat kepadamu Tuhan melalui setiap persekutuan yang kami ikuti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi bersuka cita untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Setiap hari rahmat-Nya pun tak pernah
Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan sebab ada kuasa dalam pujian kita. Haleluya. Sebab kita telah diberikan kuasa untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Ku diberi kuasa. Pakai kuasa dari Raja Mulia.
Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan hari ini, kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau melekat erat padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita, kita mau naikkan pujian kita. Haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu.
mau terus melekat kepadamu Tuhan. Oh haleluya. Durala barala 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 bayasi. Ina kata barala bayasu. Ina kata barala bayasa. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Oh hati yang menyembah-Mu Yesus, hati yang melekat kepadamu Tuhan. Mendapat kekuatan baru, mendapat kekuatan baru saat kami melekat kepadamu. Engkau sumber kasih setia ya Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber penghiburan dalam hidup kami. Engkaulah penolong kami Tuhan. Dan Engkau pengharapan kami satu-satunya. Bapa Surgawi, Engkau senantiasa memperhatikan kami. Engkau senantiasa mempedulikan kehidupan kami umat-Mu. Dimanapun kami berada dan tinggal Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Kuasa kemuliaan-Mu senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Buat kami umat-Mu terus bergantung dan berharap hanya kepada Engkau. Supaya kami sungguh-sungguh mengalami terobosan rohani. Mengalami kemenangan demi kemenangan. Mengalami pemulihan demi pemulihan. Mengalami Tuhan yang namanya perkara yang besar. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal. Di saat mereka mengikuti worship at home, mereka mengalami lawatan-Mu, mengalami jamahan-Mu Tuhan. Urapi kami semua para pelayan-Mu Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun saudara berada dan tinggal, yang saat ini sedang mengikuti worship at home. Saya percaya saudara, kita semua rindu mendapat kekuatan yang baru. Kita rindu mengalami yang namanya kasih Allah yang tidak berkesudahan itu. Dan biarlah seperti pujian yang kita naikkan saudara di akhir pujian penyembahan ini, kita melihat bahwa biarlah kita punya kerinduan hati yang menyembah, hati yang melekat kepada Tuhan. Saudara, mengapa kita harus menyembah dan melekat kepada Tuhan? Tentunya saudara, karena Dialah sumber kekuatan kita. Tuhan sumber pengharapan kita. Dia yang menjadi jalan keluar bagi setiap persoalan pergumulan kita. Saudara sekalian, sadar atau tidak, diakui atau tidak, bahwa kita semua diperhadapkan dengan situasi keadaan yang tidak semakin mudah hari-hari ini. Saudara, dan situasi itu hampir dialami oleh semua lapisan masyarakat, kalangan masyarakat, baik masyarakat kalangan bawah, menengah, bahkan kalangan atas, masyarakat yang paling tidak mampu atau yang paling kaya. Situasi keadaan akhir zaman semua melanda manusia. Bahkan mungkin makhluk hidup yang lainnya juga saudara mengalami krisis-krisis yang mereka sedang tidak harapkan terjadi. Saudara sekalian, biarlah setiap kita yang menghadapi situasi dan keadaan yang tidak semakin mudah ini, dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan yang berbeda-beda, saudara, memang apa yang kita alami adalah berbeda-beda. Berbeda-beda macamnya, berbeda-beda persoalannya, berbeda-beda masalahnya yang kita hadapi, serta kesulitan dan kesusahan yang sedang kita hadapi juga berbeda-beda. Setiap orang berbeda, setiap keluarga berbeda, setiap para pengusaha juga berbeda masalah yang dihadapi. Bahkan orang-orang yang bergerak di pemerintahan juga berbeda. Antara pegawai golongan 1, golongan 2, golongan 3, atau golongan 4,
atau bahkan mungkin golongan yang 100 juga berbeda-beda masalah dan kesulitannya. Sangat saudara, bermacam-macam. Dan saudara sekalian, dan itu kenyataannya, situasi dan keadaan itu bisa di sekeliling kita. Ya, dekat dengan kita. Mungkin kita sedang mengalami namanya situasi dan keadaan yang tidak mudah itu. Ya, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, bahkan mungkin orang-orang yang ada di bawah kita. Ya, mereka juga mengalaminya. Saudara, di dalam pemerintahan, perkara yang tidak mudah itu terjadi, saudara. Ya, di keadaan bangsa kita, saudara melihat bagaimana ya hari-hari ini karena cuaca ekstrim, sehingga ada banjir, longsor, ada bencana alam terjadi di berbagai tempat. Dan terus ada, bahkan mungkin detik ini masih ada. Tadi saya terima dari grup teman-teman saya yang ada di Tagana, bahwa di lereng Semeru juga ya ada hujan deras, kapasitas tinggi. Nah, saya juga tidak tahu apa yang terjadi di sana. Saudara, ini problem juga. Bagaimana orang-orang yang ada di sekitar Gunung Semeru. Nah, saudara, itu juga masalah pemerintah juga. Ya, bagaimana politik yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang mulai ada yang melawan pemerintah, ada yang pro, ada yang bersama-sama pemerintah. Bahkan mereka ada yang berjuang untuk menjadi nomor 1, tidak mau nomor 2, menjadi yang utama, menjadi yang istimewa di dalam pemerintahan. Di dalam dunia usaha, saudara, persaingan begitu ketat. Semua berlomba untuk menang, semua berlomba untuk sukses, semua berlomba untuk berhasil dengan segala macam cara. Saudara, di dalam dunia usaha segala macam cara digunakan supaya bisa menang, bisa sukses, bisa berhasil, bisa beruntung dan menguntungkan banyak. Saudara, bagaimana pekerjaanku, usaha pekerjaanku semakin maju dan meningkat. Saudara, itu bukan mudah, tetapi tidak mudah untuk mendapatkannya. Saudara, tidak mudah untuk kita mencapai dan menggapai semuanya itu. Belum lagi kalau orang dalam dunia usaha, hubungan dengan para karyawan, dengan para relasi dengan bawahan-bawahan, yang juga ada relawan atau karyawan yang sedang mendukung usaha pekerjaan kita, juga tidak menutup kemungkinan ada karyawan-karyawan yang sedang mencari titik lemah kita, yang sedang tidak mendukung usaha pekerjaan kita, bahkan mungkin bisa menghambat perkembangan pertumbuhan ekonomi usaha pekerjaan kita. Itu mungkin ada. Saudara, yang jelas untuk mencapai yang kita rindukan itu tidak mudah. Di dalam kehidupan berumah tangga, saudara, ada persoalan yang berbeda juga. Bagaimana hubungan-hubungan antara suami istri, hubungan anak dengan orang tua, hubungan saudara bersaudara. Beberapa waktu yang lalu saya sudah membahasnya bagaimana hubungan kita seharusnya seperti yang di firman Tuhan katakan. Saudara, tidak mudah saudara, hari-hari ini kita membina, mengatur anak, menasihati anak. Kejadian terbaru, ya mungkin hari ini juga ada anak yang membunuh orang tuanya dan neneknya yang sedang tidur. Ibunya sedang dirawat sekarang ini. Saudara melihat di tayang televisi, tidak gampang, anak ini biasa-biasa saja. Tiba-tiba dia membawa senjata tajam, membunuh keluarganya. Bahkan ada orang tua yang juga membunuh, menyiksa, menganiaya orang tuanya. Tidak hanya orang biasa tetapi termasuk oknum yang baru sedang terjadi. Setelah anak membunuh ayah dan neneknya, ada lagi oknum yang membunuh keluarga kandung, saudara. Dibunuh. Nah saudara, ini persoalan. Pergumulan situasi keadaan yang tidak mudah, yang harus kita hadapi. Saudara, akui atau tidak, masalah itu akan tiba pada saatnya kepada setiap kita. Saya bukan
mendoakan saudara ada masalah, tidak. Tetapi kita mau mempersiapkan diri bagaimana kalau situasi dan keadaan yang sulit itu tiba di dalam hidup kita. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, bagaimana sikap kita? Saudara, pengalaman saja itu tidak cukup untuk menolong kita. Kalau pengalaman saja, saudara punya pengalaman, segudang pengalaman dengan pengalaman ini, pengalaman itu, untuk mengatasi kesusahan dan situasi yang paling sulit. Saudara, kalau itu enggak cukup, berarti saudara hanya satu saja. Kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan. Mari kita buka Yeremia 17 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-7 saudara ya. Ayat yang ke-7. Ya. Yeremia pasal 17:7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, saudara ya, dikatakan kalau kita tidak mau mengandalkan Tuhan, berarti kita sedang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan Alkitab penulis di ayat yang ke-5, kita lihat bahwa beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, jelas Alkitab menulis, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Artinya apa? Situasi yang sulit, saudara, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, akan tambah sulit, saudara. Dibayangkan seperti semak bulus di padang belantara yang tidak mengalami datangnya keadaan baik. Saudara bisa bayangkan bagaimana manusia yang sudah berada dalam keadaan tidak baik, yang tidak mudah, kemudian kita melepaskan diri dari tangan Tuhan yang kuat, yang perkasa. Kita tidak mau mengandalkan Tuhan, artinya mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan orang lain. Siapa saja yang saudara anggap kuat menolong saudara, Alkitab berbicara terkutuklah orang itu dan tidak mendapatkan datangkan keadaan yang lebih baik lagi. Saudara, seperti lemak bulus, ya, tidak mengalami keadaan yang lebih baik. Tambah rusak, tambah hancur di kehidupan saudara ya. Hidup seperti di padang gurun belantara yang panas, yang sulit untuk dapat air. Artinya sulit untuk dapat kemudahan-kemudahan, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa menghadapi situasi yang seperti itu? Saudara, makanya kita mesti mengandalkan Tuhan. Tidak ada cara lain karena Tuhan itu sumber kasih. Tadi kita sampaikan pujian dari awal, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Saudara tahu arti gak berkesudahan, artinya tidak pernah bisa selesai. Terus itu ada kasih Allah, tidak pernah berhenti, tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Kalau kita sedang menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, saya merenungkan betapa kasih Tuhan luar biasa kepada setiap saudara dan saya. Tidak pernah berhenti. Kalau kita mau berhenti, saudara, untuk mengandalkan Tuhan, saudara sedang menghentikan kasih Allah bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara sedang berhenti mengandalkan Tuhan, saudara sedang masuk bahaya yang besar, masalah yang besar, kesulitan yang besar, kesusahan yang besar. Karena saudara akan sendiri bersama dengan masalah dan kesulitan saudara. Saudara sekalian, bahkan di dalam Yeremia pasal 10 ayat 23 mengatakan, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan
tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Jelas saudara, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Memang saudara. Saudara bisa ke A, tapi kadang-kala gak sampai A, saudara sudah jatuh. Saudara mau ke B, kadang-kala sebelum sampai B, saudara sudah jalannya serong. Orang yang dikatakan berjalan, ya, dan manusia yang berjalan tidak bisa berkuasa menetapkan langkahnya. Saudara, ini firman Tuhan menegaskan kepada setiap kita bahwa kita mesti mengandalkan manusia. Hal ini membuktikan bahwa manusia punya keterbatasan. Manusia punya kekurangan dan kelemahan di dalam menghadapi situasi dan keadaan yang ada. Saudara, kita perlu ingat akan firman Tuhan tentang pokok anggur yang benar. Saudara, dikatakan kita, Tuhan adalah pokok anggur yang benar, kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita ada di luar Tuhan, di luar pokok itu, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di ayat yang kelima, Yohanes 15 ayat yang kelima. Di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, tanpa mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Saudara terjemahkan sendiri yang dimaksud dengan apa-apa itu. Ya. Ada banyak hal apa-apa itu, saudara ya. Jadi kalau kita tidak sedang mengandalkan Tuhan, saudara mengandalkan yang lain. Yang lain itu punya keterbatasan, yang lain itu punya kelemahan, yang lain punya kekurangan dan ketidakmampuan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu mampu, senantiasa bisa, dan sanggup menyelesaikan setiap kesulitan apapun dengan caranya yang ajaib. Saudara, saya rindu menyampaikan tentang bagaimana sikap orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana sih cirinya orang yang mengandalkan Tuhan? Nanti saudara lihat, cek diri saudara sendiri. Kita belajar dari kehidupan Daud, 1 Tawarik pasal yang ke-14. Saudara ya. Kita belajar dari Daud. Daud itu mengalami, saudara, ya, keadaan yang gak baik karena orang Filistin tidak suka. Ketika Daud jadi raja, orang Filistin ini gak suka, ingin menyerbu, ingin mengalahkannya. Ya. Di dalam 1 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-8, saudara mulai ya. Saya akan bacakan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin. Majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Saudara, kalau seorang ngomong aku mau mengandalkan Tuhan, cirinya saudara orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah selalu bertanya kepada Tuhan. Saya ulangi, orang yang mengandalkan Tuhan, orang itu akan selalu bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak. Saudara, ini penting saudara ya, penting. Karena Tuhan itu pegang kendali, Tuhan pengatur kehidupan dan penulis kehidupan, Tuhan sumber kekuatan, makanya kita mesti, tadi lagu pujian, mesti menyembah dan melekat kepada Tuhan. Saudara, Daud ini menghadapi seluruh pasukan Filistin, tentunya dia nggak mampu. Tetapi dia bertanyalah Daud kepada Allah. Saudara, ini penting saudara. Jadi saudara, ada apa-apa kesulitan yang kita hadapi, ada musuh. Saya tidak tahu musuh apa yang sedang menyerang kehidupan saudara. Keadaan yang seperti apa yang sedang menyerang kita semua. Kesulitan, kesusahan yang seperti apa. Coba kita akan contoh Daud. Dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan dan dikerjakannya. Nah saudara sekalian, bertanyalah itu, bertanya kepada Tuhan sampai Tuhan itu apa? Menjawab atau mendengar. Nah, dikatakan
Tuhan menjawab. Ketika Daud bertanya, Tuhan menjawab. Nah, kelemahan kita, saudara. Seringkali kita juga bertanya, tapi Tuhan belum jawab. Tuhan masih diam. Tuhan ingin melihat sikap hidup kita. Tuhan ingin melihat apakah kita perlu saudara ya, pimpinan dan bimbingan, saudara ya. Tuhan sedang merancangkan sesuatu untuk kita. Kita sudah bertindak lebih dahulu. Inilah kefatalan yang seringkali dihadapi oleh saya dan saudara. Ya, bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan belum jawab. Tetapi kita sudah berangkat dulu. Kita sudah bertindak dulu. Saudara, kita lihat saudara ya. Daud bertanya sampai Tuhan jawab. Kemudian baru Daud bertindak. Nah, kan di ayat 10 begini. Bertanyalah Daud kepada Allah. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku kah Tuhan? Artinya begini saudara. Tuhan, aku maju apa enggak ya? Apakah kau serahkan orang Filistin kepadaku? Tuhan, Daud bertanya. Tuhan menjawab, majulah. Aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Saudara, lihat. Daud ini maju sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi saudara, orang yang mengandalkan Tuhan itu selalu bertanya, apa yang harus dikerjakan dengan apa yang dihadapinya, tindakan apa yang harus dilakukan sebelum kita melangkah, bertanya kepada Tuhan. Saudara lihat, Tuhan menjawab dan sekaligus Tuhan itu menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Artinya apa saudara ya? Sudah jelas musuh itu akan kalah. Karena Tuhan yang menyerahkan mereka, berarti Tuhan yang berperang untuk Daud dan orang Israel. Saudara sekali dari sini kita melihat, cek diri kita masing-masing. Kalau saudara mau, aku ini mengandalkan Tuhan, tapi seringkali bertindak sendiri sesuai dengan kemauan diri sendiri. Saudara, kadang kita tidak berhasil, kadang kita nggak bisa mencapai apa yang kita rindukan, kita inginkan, karena kita sudah berdoa bertanya kepada Tuhan, belum Tuhan jawab, Tuhan belum ingin memberikan petunjuk dan arahan, kita sudah melangkah sendiri. Sehingga terjadi kekecewaan, kesusahan, penderitaan yang kita alami. Jangan seperti itu saudara sekalian ya. Jadi yang pertama, bagaimana ciri orang yang mengandalkan Tuhan? Mesti bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak, sebelum berbuat sesuatu, sebelum melakukan sesuatu, supaya kita mengalami kemenangan seperti Daud. Ya, Tuhan campur tangan di dalamnya. Kemudian yang kedua saudara ya, bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan? Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan itu saudara setelah bertanya, mesti melakukan, bertindak, berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Melakukan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Saudara lihat ayat yang ke-11. Lalu majulah ia ya ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka, kalah di sana. Saudara, Daud maju karena Tuhan ngomong majulah, aku menyerahkan mereka kepada engkau. Maka Daud bersama dengan pasukannya maju ke Baal Perasim dan Daud memukul kalah mereka. Saudara, Daud menang karena apa? Bertindak, berbuat seperti yang Tuhan perintahkan, majulah, dia maju. Saudara, apa jaminannya? Tuhan yang perintahkan. Kalau Tuhan yang perintahkan berarti dia yang menjamin hidupnya. Kalau Tuhan yang perintahkan berarti Tuhan yang ngatur hidupnya. Kalau Tuhan yang perintahkan berarti Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupnya. Saudara, ini penting saudara ya. Melakukan seperti yang Tuhan katakan, artinya hidup taat kepada Tuhan. Dibalak-balik tetap taat, tulisan itu saudara ya. Jadi saudara lihat bagaimana Daud mengalaminya. Ayat 11 itu saudara ya. Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara, Daud melakukan apa yang seperti yang diperintahkan Tuhan. Karena dia mengandalkan Tuhan. Maka Daud memukul kalah mereka di sana.
Allah yang menerobos musuhnya, maka dia menang, saudara ya. Jadi luar biasa, saudara. Tuhan tidak tinggal dalam diam, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu di renungan WAH ini. Tuhan tidak tinggal diam. Demikian pula dengan apa yang dialami Daud, saudara. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, kemudian Daud melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, dia maju. Kemudian apa? Tuhan yang menerobos. Ini bukan Daud yang menerobos musuh, tapi Tuhan yang menerobos sehingga mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara, kemudian di ayat yang 13, saudara lihat ya. Ayat 12 ya, ayat 12 coba. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ya, dibakar mereka ya, Allah mereka. Ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, nah saudara, kadang persoalan itu tidak hanya sekali yang datang ke dalam hidup kita. Kadang pergumulan, kesusahan tidak hanya sekali. Kadang berulang kali seperti Daud ini. Sudah dikalahkan kok masih ada lagi, nyerang lagi, kembali lagi, musuhnya datang. Nah ini musuh yang sama, kadang kala saudara ya. Persoalan yang sama datang dalam hidup kita, tapi caranya juga berbeda. Lihat saudara ya, kalau yang pertama musuh datang, ya Tuhan ngomong apa? Maju, ya. Tapi lihat saudara sekarang cara yang kedua, Tuhan memberikan cara strategi yang berbeda. Saudara, kadang kita ini juga mengalami namanya pengalaman hidup yang berbeda ketika mengalami persoalan. Ya lihat saudara ya, ayat yang ke-14 ya. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, ayat 14, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, jangan maju di belakang mereka. Nah, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Saudara, ketika musuh yang kedua kalinya menyerang, Tuhan juga, saudara, ya, Daud juga bertanya kepada Tuhan sekali lagi. Yang tadi yang awal Daud bertanya, serangan yang kedua Daud kembali lagi bertanya Tuhan. Artinya begini saudara, memang Daud ini mengandalkan Tuhan, makanya dia selalu bertanya seperti awal saya katakan. Serangan pertama lolos menang, sekarang serangan yang kedua. Saudara, artinya dalam hidup kita seperti saya katakan tadi, ada silih berganti persoalan yang sedang kita alami. Namun kadangkala saudara, Tuhan punya cara yang berbeda juga. Caranya kita mengatasi persoalan itu. Ini musuh yang sama yang datang, tapi cara menghadapinya berbeda. Ya, dikatakan, lalu bertanya lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka. Artinya Tuhan melarang mereka maju di belakang mereka, melawan mereka. Tetapi ada gerakan melingkar yang harus dilakukan oleh Daud. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan yang kreativitas yang luar biasa. Dia punya cara-cara yang ajaib untuk menolong kita. Tidak kekurangan akal, saudara. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan punya cara yang ajaib. Seperti yang dialami oleh Daud. Sehingga Daud mengalami kemenangan demi kemenangan, saudara. Nanti saudara baca selanjutnya, saudara ya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini nggak selesai. Nanti akan saya lanjutkan di firman Tuhan yang lainnya di WAH, saudara ya. Iya, sampai dulu ngomongnya saudara ya. Akan saya lanjutkan berseri firman Tuhannya tentang mengandalkan Tuhan. Tapi kita melihat saja saudara, 2 poin ini sudah memberkati kita. Jadi saudara, kalau kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, mesti bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak. Yang kedua, kita mesti bertindak berlaku, saudara, seperti yang Tuhan katakan. Artinya saudara, kita taat dengan apa yang Tuhan katakan. Saudara, dan saudara lihat bagaimana cara Tuhan menolong Daud secara ajaib. Dan dari
Musuh yang pertama, Tuhan yang maju, saudara. Musuh yang kedua, Tuhan yang menerobos. Artinya begini, saudara. Kalau kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita berani bertanya kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan yang berperang bagi kita. Amin. Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Saudara, bukan berarti saudara kita nganggur, tidak. Tetapi kita ikut berperang. Tetapi siapa yang mengalahkannya? Tuhan, saudara. Tuhan punya cara strategi yang luar biasa. Memberikan hikmat bijaksana bagaimana caranya menyelesaikan persoalan yang sedang dialami oleh Daud. Oleh setiap kita. Saudara, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menolong kita. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Saudara, tentang keluarga saudara, usaha pekerjaan saudara, atau mungkin dengan hubungan-hubungan dengan relasi, hubungan dengan para karyawan dan sebagainya, dengan membantu rumah tangga, dengan keluarga. Tetapi mari bertanyalah. Kalau bertanya kepada Tuhan, berarti Tuhan punya hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk menolong kita. Dia punya cara-cara yang jitu bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan kita di dalam tuntunan Tuhan. Amin. Saya mengundang pemusik, kita naikkan pujian seperti hari Minggu ya. Apa itu? Kaulah satu-satunya pengharapanku. Haleluya Yesus. Kurakata ini ku melihat, amin, penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Amin, haleluya. Walau dunia berubah, amin, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Amin. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan,
berubah, walau dunia ini berubah, kasih-Mu tetap sama Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, sampai detik ini Tuhan, kasih dan anugerah-Mu nyata bagi kami. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau nyatakan pada malam hari ini. Situasi keadaan mungkin berubah ya Tuhan. Lingkungan berubah ya Tuhan. Persoalan kami bertambah-tambah, silih berganti. Satu hal yang kami tahu Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah sampai detik ini kepada kami Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu Kau nyatakan terus dalam hidup kami. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Engkau, yang selalu bertanya kepada Engkau dengan kesulitan yang kami hadapi, dengan segala keadaan yang sulit, yang tidak mudah yang sedang kami hadapi. Buat kami selalu bertanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan buat kami Tuhan selalu bertindak, melakukan seperti yang Kau katakan, seperti yang Kau perintahkan, seperti yang Kau tunjukkan Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri Tuhan. Karena di saat kami mengandalkan manusia dan kekuatan kami seperti padang bulus di padang belantara yang tidak mengalami datanya keadaan baik. Tuhan, kami tidak mau seperti itu, tetapi kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau terus melekat kepadamu Tuhan, terhubung kepada Engkau Tuhan, dan kami akan terlalu bertanya, mengandalkan Engkau ya Tuhan. Mohon bimbingan-Mu Tuhan, mohon arahan-Mu, apa yang harus kami lakukan dan kami kerjakan Tuhan. Supaya kami seperti Daud mengalami kemenangan demi kemenangan dalam pergumulan menghadapi musuh. Engkau menerobos Tuhan di depan kami. Kami dulu mengalami seperti itu Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan kami. Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang sedang mengalami seperti yang dialami Daud, buat mereka, buat kami semua mengandalkan Engkau. Dan berani bertanya seperti Daud. Dan juga berani bertindak, berbuat, melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Kau perintahkan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk apa yang Kau nyatakan Tuhan. Kami rindu ke depan untuk mendengarkan kelanjutan firman-Mu ini Tuhan, supaya kami semakin kuat, semakin dalam hidup kami melekat kepada Engkau, dan kami mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti, tidak pernah berkurang, tercurah dalam kehidupan saudara. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap kita semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.